Riz, ibu tadi kan sudah pesan, kamu mesti jemput Sukma. Di mana tanggung jawabmu, Riz? Kan kasihan dia. Haris, sekarang jemput dia. Kamu? Jemput dia. Ngapain kamu di sini? Kamu tahu, kamu ini benar-benar gila. Sekarang ini udah tengah malam. Kamu tahu jam berapa sekarang? Sekarang ini jam 1 malam. Harusnya kamu tahu, kalau saya tidak datang artinya saya banyak kerjaan di kantor. Dan cuma orang tolol saja yang mau menunggu di sini berjam-jam seperti patung. Saya menunggu di sini disuruh ibu, Mas. Sampai Mas Haris datang menjemput saya. Kamu ini manusia atau robot? Kalau kamu manusia, kamu punya inisiatif. Kamu bisa pulang naik bis, atau panggil taksi, atau telepon saya di kantor dan menanyakan kenapa saya belum datang. Maafkan saya, Mas. Kamu ngapain bengong di situ? Saya datang ke sini untuk menjemput kamu. Apa perlu saya menyuruh kamu untuk masuk ke mobil? Ayo, sekarang masuk ke mobil. Masuk! Masuk ke mobil! Ayo! Sukma, maafkan saya, Suk. Bukan maksud saya untuk kasar sama kamu. Tapi akhir-akhir ini pikiran saya lagi suntuk. Saya lagi stres. Kamu kan tahu kenapa. Itu bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Tidak apa-apa, Mas. Haruslah ku ulangi lagi kata cintaku padamu, yakinkan diri masihkah terlintas di dada. Rini, sudah kamu bicarakan rencana pernikahan kita dengan bapakmu? Ini lagu kesayangan Rena, adik saya. Dia ingin sekali jadi penyanyi. Tapi papa memaksa dia untuk sekolah di luar negeri. Nasibnya sama Mama Sanwar. Dipaksa kuliah ekonomi, malah kabur. Dia lebih suka musik. Kamu pernah nanya kan ya? Kenapa saya pindah ke rumah kontrakan ini? Ya, dan kamu belum menjawab pertanyaan saya. Saya minggat. Kenapa? Papa tidak menyetujui hubungan kita.
Papa memang keras kepala. Tapi nggak apa-apa. Saya berhak untuk menentukan jalan hidup saya sendiri. Kita akan tetap menikah. Rin, saya cinta sama kamu. Saya ingin secepatnya menjadi suamimu. Tapi bukan berarti kamu harus minggat dari rumah. Sudah tidak ada titik temu lagi antara saya dan Papa. Saya tidak mau pernikahan kita justru menimbulkan perpecahan dalam keluargamu, Rin. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau nanti dituduh sebagai perusak kebahagiaan orang lain. Terutama kebahagiaan bapakmu sendiri. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya ingin kita menikah secara baik-baik. Saya kira semua laki-laki sangat mengharapkan bapak dari calon istrinya yang menjadi wali nikahnya. Saya hanya mau menikah denganmu kalau bapakmu sendiri yang menjadi wali nikahnya. Sukma, duduklah. Ada yang ingin dibicarakan. Kamu ini kan sudah lama ikut ibu. Kamu tentu sudah kenal baik dengan Mas Haris, Mas Andi, ya toh? Iya, Bu. Kamu tahu watak mereka, kebiasaan mereka. Sebetulnya ibu ingin menjodohkan kamu dengan Mas Haris. Kamu ini kan sudah lama ikut ibu. Tapi sampai sekarang, ibu tidak pernah bisa baca jalan pikiran kamu. Tadi apa yang ibu bicarakan, semua tergantung pada kamu dan Mas Haris. Sebelumnya ibu ingin tanya, kamu ini suka apa enggak sih sama Mas Haris? Ya sudah, kamu tidak perlu jawab sekarang pertanyaan ibu. Tapi ibu hanya menginginkan agar kamu mulai berpikir ke sana. Ya, cuman itu saja yang ingin ibu bicarakan kok.
Papa lagi nggak ada kerjaan. Kamu kan tahu, Papa tidak bisa duduk diam, bengong tanpa mengerjakan sesuatu. Andi tidak mau menikahi saya. Kalau Papa tidak mau jadi wali nikahnya. Nah, masih untung ada perempuan yang mau menikah dengan laki-laki jantungan macam dia. Sudah berpenyakitan, pakai bertingkah segala. Papa bersedia jadi wali nikah saya atau tidak? Rin, Papa pernah bilang, jangan ngomongin lagi soal rencana pernikahan itu. Semua terserah Papa. Saya cuma minta Papa mau jadi wali nikah saya. Kalau Papa nolak ya nggak apa-apa. Saya juga nggak maksa kok. Atau mungkin Papa lebih senang kalau saya tidak menikah dan bayi yang saya kandung ini tidak punya bapak. Kamu jangan coba-coba untuk memojokkan Papa. Saya harus mempersiapkan pernikahan saya dengan Andi. Karena 2 minggu lagi Andi harus berangkat ke Amsterdam. Kalau Papa tidak datang, kalau pernikahan gagal, ini yang terakhir kalinya saya menginjakan kaki di rumah ini. Kamu mengancam? Terserah Papa. Bagaimana Papa mau menerjemahkan sikap saya? Kamu jangan berharap Papa akan menghadiri pernikahan kamu. Sukma, duduklah. Kita makan sama-sama. Biar saya belakangan saja, Bu, karena... Sukma, duduk. Bisa saja, Mas. Pasir ini. Nih, Ibu ambilin. Ya. Makan ya. Terima kasih, Bu. Masuk, Rin. Bagaimana? Saya sudah gelisah sekali menunggu kamu, Rin. Bagaimana? Sukma, mulai hari ini kita makan sama-sama. Kamu ini di sini dititipin bapakmu. Haris, jangan lupa. Sukma ini bukan pembantu loh. Saya nggak pernah nganggap dia pembantu, Bu. Loh, Ibu ini cuma mau mengingatkan kok. Kok kamu marah-marah begitu? Ibu jadi kaget. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Uring-uringan begitu. Ayo Sukma, ambil sendiri nih. Iya, Bu. Ayo Haris, makan. Pasti kamu bawa berita buruk ya?
Oke, gak apa-apa. Katakan saja, Rin. Percayalah. Jantungmu tetap akan kuat kok. Walau bapakmu tetap tidak setuju dengan pernikahan kita. Kamu malah senyum. Saya berhasil meyakinkan Papa. Yang benar. Maksudmu? Papa setuju kita menikah. Kamu sungguh-sungguh, Rin. Ya. Papa akan datang ke pernikahan kita dan dia akan merestui pernikahan kita. Artinya kita bisa menikah sebelum saya berangkat ke Amsterdam? Ya. Sorry. Masuk, Rin. Bu? Erin. Kami akan menikah. Ya, kami akan menikah. Bapak Rini sudah setuju kami menikah. Saya benar-benar bahagia sekali. Di tengah penderitaan saya terhadap sakit jantung yang hampir membuat saya putus asa, datang seorang gadis yang mengulurkan tangannya dan membuka pintu hatinya pada saya. Dia yang mencintai saya dengan segenap ketulusannya. Sebentar lagi akan menjadi istri saya. Rini telah membuat saya bahagia. Kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Riz, daftar tamu yang akan diundang sudah Ibu susun. Sanak famili saja kok. Nih, kamu boleh mengeceknya, siapa tahu ada yang masih terlewat. Dan Ibu juga sudah susun semua kebutuhan. Sukma juga sudah menanyakan harga-harganya. Uangnya dari mana, Bu? Uang apa? Mana Sisil? Selalu nggak ada kalau dibutuhkan. Dengar, Riz. Begini, Ibu sudah susun sangat sederhana supaya tidak terlalu memberatkan kamu. Belum lama, Andi membutuhkan biaya besar untuk pengobatan jantungnya di Amsterdam. Siapa, Bu? Siapa yang akan membiayai itu semua kalau bukan saya, Bu? Saya, Bu. Saya. Sekarang Andi sudah bisa nyari uang sendiri. Bukannya dihemat uangnya, malah beli tiket untuk ke Jakarta. Sekarang dia mau menikah. Kalau kamu tidak mau membantu adik kamu, Ibu juga tidak mau ngemis-ngemis padamu, Riz. Bukan, Bu. Bukan itu, Bu. Persoalannya tidak diselesaikan sampai biaya pernikahan saja, Bu. Setelah menikah, siapa lagi yang akan menanggung biaya Rini? Rumah kontrakannya? Uang belanjanya? Bahkan nanti, Bu, nantinya saya juga yang akan membiayai seluruh perabotan yang dia butuhkan. Ibu kan tahu sendiri berapa gaji saya. Baik. Ibu akan catat, Riz. Ibu akan catat semua uang yang pernah kamu keluarkan untuk Ibu. Kalau kamu mau hitung-hitungan, tuh, sisa tanah perkebunan almarhum bapakmu itu cukup untuk membayar semua uang yang pernah kamu keluarkan beserta bunganya. Lalu kenapa nggak dijual? Tanah itu pernah menghidupi dan membesarkan kamu dan adik kamu. Makanya Ibu pertahankan. Supaya yang bisa dikenang dari almarhum bapakmu dengan rasa hormat dan rasa terima kasih.
Ada satu hal lagi, Riz. Kalau kamu memang mau hitung-hitungan, ada satu hal lagi yang perlu kamu masukkan ke dalam kalkulasimu. Saat perempuan melahirkan, nyawa yang jadi taruhannya. Akan kamu hargai berapa nyawa ibu ini? Pagi, Pak. Mau sarapan? Ambil sendiri. Tapi piringnya belum dicuci. Itu masih numpuk di dapur. Papa sebaiknya cari pembantu. Buat apa? Sedari kecil Papa dibiasakan untuk bisa mengurus diri sendiri. Juga ada Parjo yang bisa disuruh kemana-mana. Biarpun saya bikin pusing. Masa disuruh cetak foto masih nanya nyetaknya di mana? Ini undangan pernikahan saya dengan Andi. Lusa kami menikah. Dan saya masih berharap Papa bersedia menjadi wali nikah saya. Kalau Papa nggak mau jadi wali nikah, saya masih berharap Papa mau datang sebagai tamu undangan. Sama seperti tamu undangan yang lain. Sekaligus Papa bisa melihat apakah saya jadi menikah dengan Andi atau tidak. Karena Andi tidak mau menikah dengan saya kalau Papa tidak mau jadi wali nikah saya. Papa segera ke kantor. Sebenarnya papamu sudah terlalu tua untuk ngurusin kantor. Tapi apa boleh buat? Kakakmu Anwar lebih suka ngurusin musik. Sekarang belum pulang. Kalau kamu nanti ketemu Anwar jangan lupa bilang obatnya ketinggalan.
Bu, mana daftar kebutuhan yang Ibu bikin? Saya cuma ingin lihat jumlah totalnya. Adikmu kecapean. Kasihan dia. Semalam dia tidak tidur karena ingin cepat-cepat menyelesaikan komiknya. Ya, mudah-mudahan saja komiknya layak terbit. Hanya itu satu-satunya yang bisa dia banggakan. Saya nggak janji, Bu. Tapi akan saya usahakan. Sekalian nanti kamu antarkan Sukma ke tempat latihan tarinya. Dan sepulang kantor, jangan lupa jemput dia. Riz? Kamu nggak bisa buka pintu mobil. Bisa kan? Kamu bisa kan buka pintu mobil? Ngapain kamu diem di situ? Sukma, kamu jangan bikin kepala saya pusing. Kamu ngapain bangun di situ? Jadi ikut atau enggak? Kalau ikut ayo naik. Kamu pernah kan naik mobil? Naik mobil aja harus diperintah. Oh, Non, Rini mana? Sudah 3 hari ini dia saya izinkan tidak masuk, Pak. Saya maklum. Pasti dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Oh iya, saya cuma mampir sebentar dan kalau kamu tidak keberatan, saya minta tolong. Baik, Pak. Sampaikan cek ini pada ini. Dia sedang membutuhkan. Ya? Pak. Maaf, Pak. Bukannya saya ingin mencampuri urusan orang lain. Kemarin saya ketemu dengan Rini. Dia habis mengambil hasil tes lab darah dan urinnya. Normal, dia sehat. Seharusnya kan dia bahagia. Tapi tampaknya dia gelisah sekali. Ya, bagaimana tidak gelisah, Pak? Mau menikah. Tapi belum ada kepastian apakah Bapak bersedia menjadi wali nikahnya atau tidak. Di mata Rini, saya sudah tidak dianggap. Tapi kehadiran Bapak jauh lebih penting bagi Rini dibandingkan selembar cek ini, Pak. Omongan saya sudah tidak didengar. Pendapat saya sudah dicampakkan seperti sampah.
Sekarang giliran dia butuh, dia ngemis-ngemis, kelabakan, kayak cacing kepanasan. Dia pikir saya ini siapa? Tega-teganya dia mempermainkan bapaknya sendiri. Dulu dia ngomong begitu, sekarang ngomong begini. Itu namanya apa coba? Apa namanya? Mempermainkan saya, ngerti? Pak. Kalau saya boleh bertanya, Pak. Mungkin Bapak bisa berubah pikiran? Saya ini bukan tipe orang yang gampang untuk berubah pikiran. Tapi tidak gampang kan bukan berarti tidak mungkin, Pak. Sampaikan cek itu. Tapi kalau dia bertanya gimana, Pak? Sampaikan pada Rini. Dia sudah memecahkan satu-satunya piring kesukaan saya. Dan satu-satunya piring peninggalan almarhumah ibunya. Kalau dia bertanya, Bapak menghadiri pernikahannya nanti? Dia sudah tahu jawabannya. Teman-teman kampus, tapi nggak semuanya. Cuma teman-teman dekat yang saya undang. Kamu benar-benar mencintai Andi. Gak ada pertanyaan lain ya, Har? Saya udah bosan dengan pertanyaan yang sama. Lagi pula kalau saya jawab, apa menyelesaikan persoalan? Seminggu lagi saya akan menikah dengan Andi. Rin, kita saling mencintai. Bayi yang ada dalam kandungan kamu adalah bayi saya. Har, saya kan sudah bilang, saya nggak punya pilihan. Kita bisa menikah. Ya, kita bisa menikah. Apa susahnya? Tapi setelah itu, jantung Andi berhenti berdenyut, kamu ribut dengan ibu kamu. Saya akan minggat. Dan menyaksikan ibu kamu mati pelan-pelan. Har, keluarga saya sudah hancur. Dan saya tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang berantakan. Tapi keluarga kamu mungkin masih bisa diselamatkan. Dengan mengorbankan kebahagiaan kamu. Harus ada yang berkorban. Tapi siapa bilang saya nggak bahagia? Ternyata dengan berkorban, kita bisa merasakan kebahagiaan tersendiri. Rin, kamu nggak apa-apa? Rin? Nggak, aku nggak apa-apa. Sekian banyak teori diajukan untuk menjelaskan kenapa wanita hamil merasa mual. Tapi ternyata teori itu nggak ada yang bisa menjelaskan. Nggak apa-apa, Kohar. Nanti juga hilang sendiri. Rin, Rin.